Seorang ibu dihajar anaknya karena tak beri uang Rp30.000. Kini, ibu di Bekasi itu ikhlas anaknya di penjara. Diketahui, aksi anak di Bekasi aniaya ibu kandung ini viral di media sosial. Pelaku bernama Mo Ihsan dan tinggal di kawasan perumahan irigasi, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sedangkan sang ibu bernama Meilani. Dalam video yang viral, Ihsan terlihat memukuli Meilani secara bertubi-tubi menggunakan tangan dan juga sandal. Ihsan terlihat memukuli sang ibu di bagian kepala, lengan, badan, dan juga kaki. Kejadian miris itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 20 Juni tahun 2025, sekira pukul 12.30 WIB. Atas kejadian tersebut, korban yakni ibu kandung Ihsan pun mengurai cerita memilukan. Awalnya kan minta uang, ku bilang enggak punya uang, tapi maksa. Ya udah akhirnya dia, pelaku, bilang, ya udah WhatsApp teman kamu, teman bunda, ungkap Meilani dalam tayangan YouTube TV One News, Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025, melansir dari Tribun Bogor. Disuruh meminjam uang ke temannya, Meilani pun menuruti permintaan anaknya itu. Namun sayang, Meilani tak berhasil meminjam uang ke temannya. Mengetahui hal itu, emosi Ihsan memuncak. Ihsan semakin marah karena melihat ibunya menaruh ponselnya di meja dengan keras. Padahal diungkap Meilani, ia tidak sengaja membanting ponsel anaknya itu. Dia, teman korban, bilang enggak ada, kata korban ke pelaku, enggak ada Ca. Terus aku kan taruh HP di dia di meja, bukannya ngebanting, tapi karena udah kesal juga, menurut dia, lah kenapa lu banting handphone gue, kata korban. Aku enggak ngebanting handphone kamu kok. Dari situlah awalnya, pungkas Meilani. Terkait dengan permintaan uang dari pelaku, Meilani mengaku tidak tahu keperluannya untuk apa. Meilani menebak uang tersebut ingin digunakan pelaku untuk bertemu temannya. Minta uang Rp30.000 sih, enggak ngerti buat apanya, buat nongkrong mungkin, paling sama teman-temannya, beda-beda sih, minta uangnya, kata Meilani. Lebih lanjut, Meilani pun menceritakan sosok Ihsan, putra yang menganiayanya. Diakui Meilani, Ihsan adalah anak tunggal yang ia besarkan seorang diri. Itu anak satu-satunya, kan bapaknya udah enggak ada, akui Meilani. Untuk keseharian, Ihsan tidak punya pekerjaan tetap. Ihsan lebih banyak membantu pekerjaan di rumah bersama ibu dan kakeknya. Namun sesekali Ihsan kerap membantu omnya di bengkel. Pelaku, bantu-bantu di rumah aja, paling bantuin omnya di bengkel, imbuh Meilani. Atas kelakuan putranya yang telah menyiksanya, Meilani ikhlas jika Ihsan dibui. Sebab Meilani mengaku sudah tidak kuat mengurus anaknya itu. Kayaknya puncaknya itu kemarin, enggak cuma sekali begitu. Udah, beberapa kali, ini udah keterlaluan banget. Aku udah enggak sanggup, ujar Meilani. Terlebih akibat penganiayaan itu, Meilani mengalami banyak luka memar. Ada luka di kepala, kemeng gitu gimana sih? Kalau merah enggak, luka dalam kali ya. Sama di sini, pinggang, memar, ucap Meilani. Meski sudah diperlakukan tidak baik, namun Meilani tetap merasa bersalah. Mungkin saya juga salah ngedidik dia. Kalau dewasa harusnya bisa mikir ya. Sampai segitunya ya, katanya sambil menangis. Sementara itu menurut Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Binsar Hatorangan Sianturi, kasus anak aniaya ibu di Bekasi terjadi pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Ihsan saat itu meminta ibunya meminjamkan motor pada tetangga. Namun sang ibu menolak karena merasa tak enak terus-menerus meminjam. Meilani menyarankan Ihsan menggunakan sepeda yang ada di rumah. Tersangka langsung melempar bangku yang diduduki ke arah korban. Namun tidak mengenai korban, katanya. Lalu Ihsan mengambil sandal. Tersangka mendekati korban dan memukul kepala korban sebanyak lebih dari 5 kali sampai korban terjatuh, katanya. Tersangka juga tega menarik kerudung korban. Sementara korban yang jatuh mencoba berdiri. Ihsan kemudian masuk ke dalam rumah mengambil pisau dari dapur. Tersangka mengatakan pada korban, lihat nih gua bawa apaan. Gua bakal bunuh adik lu di depan mata lu, katanya. Walau demikian, Ihsan tak melakukan hal tersebut. Beberapa menit kemudian ada 2 orang petugas keamanan yang mengamankan Ihsan. Pelaku sudah kami tangkap dan kami lakukan penahanan, katanya. Atas perbuatan itu,
Anak yang aniaya ibu di Bekasi dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.